Halo, selamat malam para penikmat Sandonet. Oke, jadi apa kabar nih semuanya? Nah, di video kali ini mungkin kita nggak akan ada konten lucu-lucu ya, mungkin isi kontennya agak serius sedikit. Nah, jadi mungkin di konten kali ini gua kenalin dulu Muhammad Rizky Putra sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dari Sandonet. Nah, di sini gue pengen ngebahas sedikit nih. Jadi gini, video gue ini terinspirasi dari video dosen kewirausahaan gua di FEB UI, yaitu Pak Galih Pandekar. Nah, Pak Galih Pandekar ini punya YouTube channel sendiri, namanya itu Dosenpreneur UI, dan di situ beliau itu selalu mengupload konten-konten yang bermanfaat banget. Nah, mungkin di sini kita pengen ngebahas sedikit nih, dan mungkin agak kita kaitin sedikit ya sama Sandonet. Nah, jadi Sandonet ini kan sebenarnya emang ya bisnis yang kita dirikan bersama, ada berlima. Itu ada saya sendiri Muhammad Rizky Putra, terus juga ada Jenis Putri Haryanto, terus juga ada Kelsa Zevanya, terus juga ada Armando Butar-Butar, dan yang terakhir ada Liko Alfat. Nah, jadi mungkin kita akan bahas sedikit nih ya kemarin topik yang saya tonton tentang videonya Pak Gali itu ada tentang marketing mix. Nah, kebetulan banget ini marketing mix di sini yang mungkin fokus pembahasan kita adalah di yang terakhir, yaitu promotion. Nah, menurut videonya Pak Gali, promotion itu kan ada bisa dibagi menjadi tiga ya. Itu ada above the line, ada below the line, dan juga ada through the line. Ini mungkin yang agak baru nih, yang nggak biasa dibahas karena mungkin zaman dulu itu cuma ada dua, cuma ada above the line dan juga ada through the line. Dan cuma ada below the line. Nah, kira-kira apa nih bedanya, dan kira-kira Sandonet ini menerapkan yang mana sih? Dan mungkin jadi kita bahas sedikit ya, apa namanya, ngulang pembahasan Pak Galih biar mungkin teman-teman para penikmat Sandonet juga tahu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada teknik promotion above the line. Nah, teknik promotion above the line itu adalah teknik promosi yang kita itu bisa menjangkau orang yang masif. Itu bisa mungkin ribuan atau jutaan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada dua, itu ada advertising dan juga ada publisitas. Nah, jadi advertising itu mungkin kayak kita masang baliho, masang TV, di mana sekali, atau mungkin juga radio, di mana orang sekali lihat itu bisa menjangkau banyak orang nih. Karena kan maksudnya kalau misalnya baliho nih di jalan raya itu kan banyak yang lihat. Terus kalau misalnya TV juga pasti ya banyak yang nonton gitu kan. Nah, kekurangannya apa sih kalau misalnya kelebihannya dulu. Kelebihannya itu apa sih kalau misalnya kita pakai teknik promosi above the line. Nah, teknik promosi above the line ini biasanya menjangkau banyak orang, masif, dan tapi kalau kekurangannya itu biayanya mahal, dan itu biayanya itu fix gitu loh, nggak bisa bukan sesuai sama orang yang nonton, tapi memang biaya fix. Nah, kalau dari gua sendiri ini kurang cocok tentunya sama Sandonet, karena Sandonet ini kan bisnis baru yang kita dirikan pakai modal sendiri ya. Jadi tentunya Sandonet untuk sampai di tahap itu mungkin masih butuh beberapa tahun lagi lah, tapi mungkin dibutuhkan juga suatu hari nanti gitu loh. Dan yang kedua itu adalah teknik below the line. Teknik below the line itu adalah teknik yang kebalikanan nih, kayak dia jangkauannya sedikit cuman emang targeted banget. Nah, contohnya itu apa? Jadi promosinya itu langsung menuju target pembeli. Contohnya kayak pameran, sponsorship event, terus juga ada word of mouth, telemarketing di mana kita tuh nelpon, kemudian ada website, medsos, dan juga free sample, dan juga mungkin kita bisa ada ngadain kuis dan segala macam. Nah, mungkin dari beberapa yang contoh yang disebutkan oleh Pak Galih di sini, kita itu Sandonet memang beberapa bisa menerapkan beberapa contoh ya, misalnya kayak word of mouth tentunya dari teman-teman di FEB UI, terus juga ada website, medsos, dan juga ada kita mungkin bisa bagi-bagi free sample. Karena tentunya kelebihan dari si below the line ini itu dia harganya murah, cuman emang kekurangannya mungkin ya audiensnya itu nggak sebesar above the line gitu loh. Dan yang terakhir itu ada mungkin gabungan ya antara above the line dan juga below the line, itu ada through the line. Nah, through the line ini kita kayak bisa gak kelihatan masif promosinya, tapi ternyata promosinya itu masih menjangkau banyak orang, dan orang-orang itu yang targeted. Contohnya itu kayak Google Ads, TikTok Ads, dan juga Instagram Ads. Nah, mungkin dari Sandonet ini sebenarnya sudah menerapkan yaitu TikTok Ads, di mana kita itu udah coba buat pakai, di mana itu costnya kalau nggak salah sekitar 15.000 per hari, dan itu lumayan efektif untuk meningkatkan exposure dari konten kita sendiri. Karena konten kita sendiri kebetulan terakhir FYP, di mana konten itu kayak kita bikin fruit sandonya gitu. Dan kelebihan dari teknik through the line ini adalah harganya fix. Cuma memang kelemahannya itu mungkin ada beberapa hal yang harus diupdate, karena kalau nggak diupdate itu kita bisa
ibaratnya miss lah promosinya. Nah, jadi mungkin dari ketiga teknik yang udah diajarkan oleh Pak Galih ini, kita mungkin dari Sanonet sendiri itu lebih ke antara below the line dan juga through the line. Karena mungkin kalau misalnya above the line itu terlalu masif dan juga biaya mahal, karena mungkin profit dari kita juga belum cukup untuk membuka iklan semasif itu. Nah, cuman emang kalau menunggu tip kata-kata Pak Galih lagi, ini kan marketing mix ya, jadi promosi dan juga product place price itu juga nggak bisa dipisahkan. Jadi emang kalau kata Pak Galih harus dicampur dan jalannya itu berbarengan. Dan jangan lupa promosi ini baru awalnya banget, karena kalau kata Pak Galih promosi itu seperti samudra, banyak banget yang masih kita bisa bahas. Oke, mungkin segitu aja di konten kali ini. Gua Muhammad Rizky Putra sebagai Chief Marketing Officer pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya lagi. Salam 200 miliar.